sepak bola SKO Ragunan menimba ilmu dari para pemain senior dalam sebuah laga uji coba dengan melawan tim Liga 2 Babel United di lapangan Panahan Komplek Gelora Bung Karno pada akhir pekan lalu. Pertandingan dengan format 3 babak itu berakhir dengan skor 3-2 untuk Babel United. Akan tetapi, menurut Bambang Warsito selaku pelatih SKO Ragunan, ketika tim inti yang diturunkan pada babak pertama dan ketiga, SKO Ragunan meraih kemenangan 2-1. Sedangkan pada babak kedua yang memainkan sebagian besar pemain alumni mengalami kekalahan 2-0. Laga ini semata-mata digelar bukan untuk mencari predikat kalah dan menang. Pelatih yang akrab disapa Bambang itu mengatakan bahwa digelarnya laga agar para pemain SKO terbiasa melawan pemain yang levelnya lebih tinggi, sekaligus mengasah mental bertanding. Tujuannya kita uji coba ya, memberi kesempatan bermain anak-anak yang SKO melawan yang levelnya lebih tinggi supaya dapat pressure agar terbiasa lawan yang lebih kastanya dia kan Liga 2, Irma udah agak. Bambang itu pun mengaku jika tujuannya tercapai melalui pertandingan tersebut. Ya, tujuan kami tercapai gitu, tercapai alhamdulillah, dan kami juga tujuannya di situ memberi jam terbang anak-anak yang ini. Evaluasi dari laga tersebut dilakukan Bambang Ito terhadap anak asuhnya, terutama di sisi pertahanan, terlebih saat terjadinya counter attack. Evaluasinya memang kita masih perbaiki di sisi bertahan, terutama transisi ya, kita dari menyerang, kalau di counter kita masih grogi, mas, berantakan, organisasinya belum bagus. Kedepannya, tim SKO Ragunan akan mengikuti agenda rutin tahunan bertajuk Thailand Sports School Games, di mana laga ini juga sekaligus untuk mempersiapkan tim guna mengikuti ajang tersebut di pertengahan tahun ini. Akan tetapi, wabah virus corona yang mendunia kemungkinan dapat menggagalkan agenda para pesepak bola Indonesia itu untuk tampil di ajang internasional tersebut. Namun, Bambang Ito memiliki rencana lain untuk terus menyalurkan hasrat bertanding anak asuhnya dengan melakukan laga uji coba di dalam negeri di 3 kota seperti di Klaten, Yogyakarta, dan Tulungagung guna mengukur kondisi fisik dan konsistensi bertanding anak asuhnya tersebut. Sementara itu, Deputi Pemuda dan Olahraga Raden Isnanta yang menyaksikan laga bersama dengan salah satu mantan pemain timnas Ponario Astaman mengapresiasi permainan para pemain SKO Ragunan yang tampil tanpa gugup melawan para pemain yang jauh lebih senior dari mereka. Bahkan, bertepatan pada momen seleksi dibukanya pendaftaran baru bagi siswa SKO Ragunan, pria asal Kulon Progo itu mengatakan jika untuk cabang olahraga sepak bola pada tahun ini disediakan 7 hingga 9 slot sesuai dengan anak didik yang lulus pada tahun ini. Ya, seperti rutinitas setiap tahun, sekitar bulan Maret sampai Juli kita melakukan seleksi untuk SKO Ragunan termasuk juga sepak bola, dan rata-rata memang kita setiap tahunnya menerima sekitar 7 sampai 9 orang. Ini sesuai dengan yang lulus tahun ini. Kedepannya, Isnanta juga memiliki obsesi yang besar untuk cabang olahraga sepak bola ini dengan menyiapkan per level kelompok umur, di mana dalam satu timnya terdapat 24 hingga 26 orang yang bertujuan memiliki kekuatan tim yang utuh untuk setiap jenjang kelompok umur. Kedepannya kita punya obsesi di 2021 sampai seterusnya, sepak bola harus kita siapkan per level kelompok umur dengan setiap kelompok umurnya satu tim 24 orang atau 26 orang. Dengan demikian kita benar-benar memiliki kekuatan tim utuh untuk setiap jenjang kelompok umur. Itulah yang namanya pembinaan secara berjenjang. Namun karena keterbatasan lapangan maupun anggaran sampai detik ini masih kita kekuatan 24 dengan kelompok umur yang berbeda-beda. Ada yang umur 15, 16, ada yang 17. Dengan demikian kita kurang optimal untuk mencetak egi-egi baru, witan-witan baru, dan yang lain-lain. Tapi sudah lumayan, setiap tahun kita mencetak pemain top kelas dunia. Taruhlah habis witan, kita ada egi yang sekarang juga main di Eropa,
sebentar lagi kita juga akan cetak kelas Atala yang juga mungkin sudah mulai dilirik oleh klub-klub Eropa. Dengan demikian kita targetnya adalah sepak bola ini dari SKO Ragunan menuju pentas Eropa. Karena tanpa menerobos ke Liga Eropa rasanya kita sulit membentuk timnas yang bersaing di papan atas sepak bola dunia. Harapan kita Ragunan menjadi banyak impian. Waktu itu banyak orang yang agak males karena lapangannya nggak ada, asramanya begitu. Sekarang karena Pak Menteri sangat peduli sehingga kita sudah ada rencana cukup jelas akan kita bangun lapangan yang bagus, asrama yang bagus. Dengan demikian memudahkan anak untuk latihan dengan kualitas lapangan yang bagus. Otomatis skillnya pun akan didapatkan skill yang bagus. Di samping jumlah tadi, tapi kualitas lapangan, asrama, uji coba juga demikian. Akan banyak kita lakukan pertandingan yang lokal, uji coba lokal maupun interlokal. Ini semata-mata untuk menyiapkan kematangan bertanding dari anak-anak, kematangan juara, dan intinya kami ingin membuat perkembangan atau kemajuan sepak bola dari usia muda yang talenta ini menjadi berkembang optimal. Kami harapkan talenta-talenta yang ada di berbagai pelosok untuk tidak ragu-ragu masuk Ragunan. Mumpung seleksi, kita sudah sangat dibukakan pintu seleksi lewat media dengan website. Jadi dengan kirim video pun kita sudah bisa melihat bagaimana potensi skillnya. Nanti terus akan ada tes. Jadi sangat mudah syarat-syarat untuk daftar di SKO Ragunan. Silahkan dibuka di websitenya SKO Kemenpora.